Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Anak-anakku sekalian, mari bersama-sama kita mulai tahlim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 16 bawah ya. Itu kemarin kita sudah pelajari satu ungkapan, sudah dengerin, masih ngobrol lagi. Al-hurmatu khairum minat ta'ati ya. Menghormati itu lebih baik daripada mentaati. Sudah ketemu? Waqila al-hurmatu khairum minat ta'ati. Al-hurmatu adapun menghormati itu khairun lebih baik minat ta'ati daripada mentaati. Ala taro, apakah engkau tidak melihat adnal insana, sesungguhnya manusia, la yakfuru, tidak bisa kafir atau tidak dikatakan kafir, bil maksiyati, karena maksiat, wa innama yakfuru, dan akan tetapi yakfuru bisa kafir siapa al-insan bitakir hormati, dengan dia meninggalkan hormat, takzim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'zimil ilmi, dan wa min ta'zimil ilmi, dan adapun atau wa min ta'zimil ilmi, dan itu dari salah satu menghargai atau memuliakan guru. Wa min ta'zimil ilmi, dan itu di antara menghormati ilmu. Wa min ta'zimil ilmi, dan itu di antara menghormati atau memuliakan ilmu. Ta'zimul muallimi, menghormati guru yang mengajar ilmu tersebut. Qala Aliyun karramallahu wajhahu, qala berkata siapa Aliyun, Ali bin Abi Thalib, karramallahu wajhahu, semoga memuliakan siapa Allah wajhahu, akan wajahnya Ali. Apa perkataan Ali bin Abi Thalib? Ana abdu man allamani harfan wahidan. Ana, adapun saya, kata Ali bin Abi Thalib, itu jadi khobarnya, abdu man, hamba manusia, allamani, yang telah mengajarkan kepadaku siapa man, harfan wahidan, satu huruf, harfan wahidan, akan satu huruf. Insya'aba'a, apabila
orang yang mengajar tadi berkehendak ba'a menjual saya, wa insya'a a'taqa, atau dia berkehendak memerdekakan, wa insya'a istaraqqa, dan seandainya berkehendak siapa man allamani tadi, istaraqqa, menjadikan aku hamba sahaya. Begini anak-anakku sekalian, saking mulianya guru dan mulianya ilmu, maka ilmu yang kita pelajari itu harus kita hargai. Bahkan waktu Abi di pesantren dulu, dengerin, itu kitab itu nggak boleh dicoret-coret pakai tinta merah, karena tinta merah itu dianggap tidak sopan. Jadi kalau Anda nulis catatan nggak boleh pakai tinta merah. Itu dulu para ustadz-ustadz, para kiai itu begitu. Karena menganggap menulis ilmu ayat Al-Quran, menulis hadis, menulis ilmu di catatan dengan tinta merah, itu pun dianggap tidak hormat kepada ilmu dan tidak memuliakan ilmu. Sampai segitunya para ulama dulu itu menghargai ilmu. Sekarang anak-anak sekarang kalau sudah naik kelas, bukunya berantakan, bertebaran di mana-mana, gak dijaga. Tamat kelas 6 udah selesai, mau wisuda, bukunya udah di mana-mana ditinggal. Kamu mau percaya atau tidak? Buku saya waktu saya di pesantren dulu sampai sekarang masih ada catatan jurumiyah saya. Waktu saya di pesantren dulu. Catatan mahfuzot saya waktu saya di pesantren dulu masih ada. Pelajaran mahfuzot yang saya belajar waktu di pesantren dulu, catatannya sekarang masih ada di rumah. Padahal saya sudah tamat di pondok itu 41 tahun. Saya tamat pesantren kelas 6 itu tahun 1984. Jangankan kamu, ibu kamu aja mungkin belum lahir. Saya sudah tamat pesantren. Sudah 44 tahun yang lalu saya tamat pesantren. 41 tahun yang lalu saya tamat pesantren. Ya, kalau yang ibunya umurnya baru 30, saya tamat kelas 6, kelas 3, kelas 3 aliyah, ibu kamu belum lahir. Kalau yang umurnya baru 40, saya udah 41 tahun yang lalu tamat pesantren. Catatan saya mahfuzot dari kelas 1 sampai kelas 6 waktu saya di pesantren sampai sekarang masih ada. Buku mutolaah saya masih ada. Karena menghargai ilmu itu kata ulama dikatakan al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah fa innal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Itu saya belajar tahun 1979. Sampai sekarang masih kelotok. Hadis kelas 1 saya masih hafal. Hadis yang pertama saya belajar man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hadis kedua man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis ketiga man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Masih hafal. Itu tahun 1978. Kamu baru belajar kemarin, saya tanya udah lupa. Paham? Belajar mutolaah kelas 2, kana Muhammadun naiman fi firashihi wa sa'atu asrun wa lailu kulluhu dhalamun wa bardun wa dunya sakinatun laisa fiha illa sautul khafiri fit tariq atau fis syari'i. Apa maksud? Al yadu li yadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabiya al ibhamu as-sababatu al wusta al binsaru al khinsaru ayyamul usbu'i hiya al ahadu al isnani
as-sulasa'u al-arbi'a'u al-khamisu al-jumu'atu as-sabtu. Kamu udah nggak hafal. Gimana ceritanya? Karena nggak peduli, cuek. Yang dipikirin macam-macam. Apalagi besok ke rumah nih, dengerin. Paham? Dengerin. Besok habis libur tanggal 20 di rumah, tolong jangan kamu jadi budak dan korbannya HP. Saya bawa HP, tapi untuk apa? Banyak hal yang bermanfaat kalau saya. Untuk informasi, untuk urusan organisasi, untuk dapat ilmu saya baca informasi. Saya dengarkan YouTube ceramah para tokoh-tokoh. Dan saya juga nggak tahu main game gimana, dan saya nggak mau tahu. Karena bagaimanapun Rasul bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha." Yang saya khawatirkan, kata Rasul, setelah saya wafat nanti, jika terjadi pada kalian wahai umatku, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Jika dunia ini sudah dibukakan oleh Allah, ilmu pengetahuan ini sudah dibukakan oleh Allah, jika teknologi ini sudah dibukakan oleh Allah, sehingga serba mudah dan serba gampang. Itulah yang disebut era globalisasi dan informasi, era digital. Ini zaman ditakutkan oleh Rasulullah. Bukan kita tidak boleh bersentuhan dengan HP, bukan kita nggak boleh bersentuhan dengan medsos, boleh. Tapi Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi menyatakan, apa kata Rasul? Al-malu soleh. HP itu harta, tapi harta yang baik, kata Rasul, al-malu soleh fi yadir rajuli soleh. Itu tergantung kepada orang yang menggunakan dan memanfaatkan harta itu. Kalau dia soleh, kalau dia orang baik, insya Allah HP-nya pun digunakan untuk kebaikan dan hal yang baik dan bermanfaat. Jadi yang paling penting itu sumber daya manusianya. Jadilah manusia yang soleh dan solihah. Apa itu soleh dan solihah? Soleh itu laki-laki, perempuan solehah. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah segala apapun perbuatan yang sesuai dengan perintah dilakukan, yang dilarang ditinggalkan. Kalau kamu nanti di rumah waktu liburan, Abi, guru-guru udah gak bisa ngelarang kamu main handphone, tapi tolong jangan gara-gara handphone sholat ditinggalkan. Jangan gara-gara handphone ya nggak peduli terhadap orang tua. Jangan gara-gara handphone nggak kelihatan kamu itu sebagai santri. Tetap kamu santri sampai kapanpun. Paham? Nah, menghargai ilmu yang kamu pelajari di sini, jangankan kelas 6, kelas 1 aja udah banyak kok ilmu yang kamu pelajari di sini. Belajar hadis, belajar tafsir, belajar mahfuzat, belajar fikih, belajar tauhid. Jangankan kelas 6, kelas 1 aja udah banyak ilmu yang kamu pelajari di sini. Gimana cara menghargai ilmu itu supaya ilmu itu berkah dan bermanfaat? Dengarkan. Dengarkan. Ilmu itu ya, ilmu itu yang penting adalah ilmu itu berkah dan manfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah salah satu yang bisa menolong kita nanti di akhirat ketika kita menghadap kepada Allah. Karena Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menyatakan, idza mata insan atau idza mata ibnu Adam, apabila manusia mati, in qata'a amaluhu, semua amal perbuatannya putus. Ila min salasin, yang tidak putus, yang masih bersambung, yang masih dia dapatkan pahalanya walaupun dia sudah mati, 3 hal. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Kebaikan baik berupa harta, tenaga, pikiran yang dikeluarkan ketika dia hidup di dunia,
walaupun dia sudah mati masih tetap jariyatin, kebaikan dan manfaat dari sodakohnya masih dirasakan oleh orang yang hidup. Terus terang, Abi tahu sendiri siapa orang-orang yang pernah menyumbang untuk pembangunan pondok pesantren Nurul Ilmi ini yang menjadi donatur. Bahkan yang mewakafkan tanah asrama putra ini itu namanya Ibu Hajjah Milda Dahlan, neneknya Nuraini itu yang kelas 6 sekarang itu. Ini yang untuk asrama putra, kalau yang lain enggak, saya banyak beli juga. Beliau sudah wafat, sudah meninggal dunia. Ya, neneknya yang alumni tahun lalu, Torik namanya, Torik dia Ulhaq. Neneknya, dia udah meninggal dunia. Atas nama juga kakeknya, namanya Haji Ibrahim Nur. Beliau udah meninggal. Yang kakeknya udah meninggal, neneknya udah meninggal. Tapi tanahnya sekarang ini, alhamdulillah, Abi bisa ngebangun masjid di sini, Abi bisa ngebangun sekolah di sini, ngebangun pesantren di sini untuk asrama putra. Dan banyak tempat ini digunakan untuk orang yang melakukan kebaikan. Yang menyumbang donatur pembangunan masjid ini banyak, pembangunan asrama ini banyak, dari jemaah-jemaah Abi, jemaah taklim di Jakarta, masyarakat, saudara-saudara keluarga yang ikut andil. Bahkan sebagian wali santri juga mungkin ada, walaupun yang banyak bukan wali santri yang menjadi donatur di sini. Tapi insya Allah, walaupun seandainya mereka sudah tiada, pahala masih tetap didapatkan oleh mereka. Sampai kapan? Sampai kapanpun ketika tempat ini masih bisa digunakan untuk hal kebaikan dan bermanfaat. Berapa itu pahala yang mereka dapatkan? Yang kedua yang gak putus kata Rasul, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang ada pada seseorang, kemudian ilmu itu dia hargai, dia hormati, diamalkan dan diajarkan kepada orang. Diajarkan kepada orang banyak. Orang yang diajarkan, murid-muridnya, mahasiswanya, jamaahnya, akhirnya tahu ilmu dari orang tersebut, dari guru tersebut, diamalkan oleh murid-murid dan oleh santrinya dan oleh mahasiswanya dan oleh jamaahnya. Guru itu pun kalau dia ikhlas dalam mengajar tadi, insya Allah dia juga dapat pahala yang tidak sedikit. Maka anak-anakku sekalian, beruntunglah kalian dimasukkan oleh orang tua kalian ke pesantren. Bersyukur, jangan lebay. Gak betah lah macam-macam alasannya, dibikin-bikin, enak di luar. Maaf, Abi dulu waktu di pesantren tidak seenak kalian. Abi masih ingat kok, kalau makan telur itu seminggu cuma sekali waktu di pesantren. Telurnya pun sekali makan cuma setengah, telur rebus dipotong 2. Itu ketemu sekali seminggu. Sama ketemu daging sekali seminggu, kecil potongannya. Gak pernah ketemu ayam, gak pernah ketemu macam-macam. Paling banter makanan yang paling enak, yang biasa kacang panjang kalau di sini kamu tahu berenang sama tempe berenang. Ya. Wah, saya tanya sama Umi itu, kalau sudah makan tempe berenang bisa 2 saya. Tahu berenang, oh nikmat. Emang kamu doang yang makan tempe berenang? Saya juga makan tempe berenang. Bahkan sekarang saya makan, saya nggak kayak orang kok. Saya bikin sambal, kemudian cuman pakai wortel direbus, udah. Kadang-kadang pakai telur 2 atau 1 biji, udah. Atau ikan, kalau saya mau beli ikan, beli ke Padang, sudah. Atau saya suruh masak orang dapur, cuma itu aja. Kamu percaya atau tidak, ini puasa sudah hari yang ke-9. Abi gak pernah sahur selama puasa ini. Gak pernah sahur. Makannya cuma sekali waktu buka. Sahurnya cuma minum air putih sama air hangat 1 gelas, udah. Tanya sama Umi kalau nggak percaya.
Oke? Paham? Gak pernah sahur. Ya walaupun memang sahur itu sunnah. Paham gak kamu? Jadi hormati ilmu yang kamu sudah belajar itu, muliakan ilmu yang kamu sudah belajar itu. Caranya bagaimana? Amalkan ilmu yang sudah kalian belajar itu. Kalian sudah belajar zaman yang sangat ditakuti oleh Rasulullah, apabila dunia ini sudah dibukakan oleh Allah sehingga serba gampang, serba mudah, serba instan yang disebut dengan era digital dan informasi. Ini zaman yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Maka di zaman ini kita harus hati-hati. Di zaman begini kita harus hati-hati. Di dunia maya sekarang yang terbuka ini, Anda mau melihat yang negatif dengan yang positif, tinggal main tangan doang, jari, tek tek tek, keluar yang negatif, tek tek tek, keluar yang positif. Betul nggak? Tergantung iman kalian. Maka zamankan tangan yang begini dahsyat. Dengerin, yang laki yang perempuan sama. Zaman yang begini dahsyat tantangan hidup kalian. Iman kalian pun harus kuat. Benteng diri Anda pun harus kuat. Benteng iman kalian pun harus kokoh. Jangan jadi orang yang lemah imannya. Imannya harus kokoh. Abi tadi lihat tayangan dikirimin sama temen. Seseorang suami istri hidupnya miskin, susah banget hidupnya. Sampai tidur pun beli kasur nggak mampu, tidurnya pakai tikar doang. Rumah pun ngontrak hanya 1 kamar. Tahu apa yang terjadi? Suatu hari ketika setelah dia sholat subuh, melihat seorang nenek umur 92 tahun jalan terpincang-pincang. Matanya sudah mulai lamur tuh nenek. Dengan hasil ronsokan yang dia dapatkan nenek itu dijual, dan itu dia dengan hasil jualan ronsokan itu dia bisa makan. Akhirnya anak muda yang baru nikah ini, yang dia juga secara ekonominya nggak punya apa-apa, beli kasur pun nggak mampu, hidup ditikar dengan istrinya di rumah kontrakan yang cuma luasnya 1 kamar, makan di situ, tidur di situ, masak di situ. Karena nenek ini dilihat jalan pincang-pincang, ditemani, dianterin ke rumahnya. Pas dilihat sampai rumahnya, ini nenek jauh lebih susah hidupnya daripada dia. Karena ini nenek ternyata sebatang kara yang umur 92, yang gak punya keluarga satupun yang memperhatikannya. Akhirnya apa? Dilihat kakinya yang pincang itu, dilihat, maaf, bekas luka yang sudah menjadi koreng dan bernanah. Dibelikan obat, dibawa ke puskesmas mungkin oleh anak muda ini. Anak muda juga yang hidupnya juga ekonominya serba kekurangan. Akhirnya dia bilang sama istrinya, sudah, nenek ini nggak layak lagi untuk cari makan sendiri, cari hidupnya sendiri. Biar kita yang kasih makan, katanya. Karena kebetulan rumahnya nggak jauh dari rumah dia. Tiap hari dianterin yang namanya nenek ini makannya dan diperhatikan. Subhanallah, pendek kata, dia akhirnya kenal orang baik untuk ikut membantu dia. Orang baik ini untuk dia membantu berdagang. Akhirnya dengan tanpa modal, tapi modal kejujuran dan keyakinan, anak muda ini membantu, ada orang baik datang kepada dia untuk menjualkan barang dagangannya. Subhanallah,
laris dagang barangannya itu, sampai dia bilang untungnya 10 juta per hari. Ketika dia kasih tahu kepada istrinya hasil untung dagangnya 10 juta sehari, istrinya kaget, gak percaya, marah istrinya. Apa kata istrinya? Pak, abang, saya nggak mau dikasih makan dengan duit yang haram. Karena dari mana kamu bisa mendapatkan 10 juta satu hari, katanya. Saya lebih baik tidak makan daripada harus makan yang haram, kata istrinya. Akhirnya suaminya menjelaskan dan memberikan pengertian, dan akhirnya istrinya tahu dan mengerti bahwa itu adalah hasil ada orang yang mau mengajak dia berdagang, dan laku dalam satu hari untungnya ya 10 juta. Orang ini anak muda yang pengantin baru yang belum punya anak. Akhirnya subhanallah, suatu hari nenek ini bilang kepada anak muda tadi, "Nak, terima kasih kamu memperhatikan saya dan menolong saya," katanya. Nenek hanya berdoa, mudah-mudahan apa yang selama ini kamu inginkan dimudahkan oleh Allah. Tempat mana yang kamu belum pernah pergi dimudahkan oleh Allah. Apapun keinginan yang kau inginkan selama itu baik diberikan oleh Allah. Satu hari setelah nenek ini berkata begitu, ya, menepuk-nepuk bahunya, nenek itu meninggal dunia. Apa yang terjadi kepada anak muda ini? Ini realita, kenyataan hidup. Kalau Allah sudah ingin membuat orang itu hidupnya bahagia, gampang bagi Allah, nggak sulit bagi Allah. Apa yang terjadi pada anak muda ini? Subhanallah, nggak lama istrinya hamil. Dia kepengen banget punya anak, karena nikah sudah lama belum punya anak. Karena dengan bisnisnya itu alhamdulillah dia punya keuntungan yang lumayan. Akhirnya dia bisa pergi ke tanah suci. Dan akhirnya dia bercita-cita ingin bagaimana untuk membantu orang-orang miskin dan anak-anak orang-orang duafa. Ada orang yang memberikan rumah 2 tingkat kepadanya, luasnya 500 meter. Itu rumah digunakan untuk menampung anak-anak jalanan, anak-anak yatim, orang-orang terlantar. Dibuat satu yang namanya penampungan, ya, kayak panti asuhan untuk orang-orang yang memang memerlukan bantuan. Dia bikin restoran, rumah makan, tapi tidak bayar gratis. Sekarang restorannya yang gratis, tiap hari orang makan, mau orang mana, agama apa, dia nggak pikir selama itu manusia. Dia kasih makanan dari restorannya gratis, dan sekarang restoran gratisnya sudah 5 biji. Itu kalau Allah ingin membukakan rezeki kepada hambanya, mudah bagi Allah. Yang penting yakin, iman kalian ini harus yakin bahwa Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha segalanya, maha adil. Ini keimanan ini yang harus ada pada diri kita, gitu loh. Ya, kamu mau percaya atau tidak silahkan. Habis itu kadang-kadang lihat tanya sama Umi itu. Ya ntar ngomong dianggap riak lagi. Waktu habis di pasar Minggu itu dulu. Pernah kedatangan orang, suami istri punya anak 2, satu anaknya digendong cacat. Habis dulu tinggal di rumah kontrakan petak di pasar Minggu sebelum pergi ke sini. Ada orang datang, minta cari kerja sama Abi. Dari mana? Akhirnya dia udah, Ustaz, antarkan saya punya kenalan ini alamat ini. Oke. Tahu enggak kamu? Ketika itu saya tanya Umi, duit ada berapa? Cuma 50.000. Duit simpanan di rumah. Orang ini akhirnya saya kasih uang simpanan saya yang 20.000 untuk makan hari itu dan untuk besok mungkin persiapannya. 30.000 saya kasih orang itu.
Saya antarkan dia ke terminal untuk naik Kopaja waktu itu. Saya kadang-kadang pernah ketemu orang jualan kerupuk. Jualan kerupuk. Ya Allah, orang tua jalannya pun sudah seperti itu. Bukan sekali dua kali. Saya tanya, Pak, jualan apa Pak? Kerupuk. Iya Dek, tolong beli kerupuk saya, katanya. Saya tanya jujur apa enggak, dia ngejawab saya enggak tahu. Udah laku Pak? Belum, katanya. Sudah saya tanya, berapa harga kerupuk Bapak? Sekian. Kalau dibeli semua ini berapa? Sekian. Sudah Pak, saya beli semua Pak, ini ambil duitnya Pak. Saya bilang. Kembaliannya ambil sama Bapak. Dengan gembiranya itu Bapak, senengnya. Apakah kerupuk sebanyak itu saya makan? Saya kasih orang. Saya berusaha dengan Umi itu hampir tiap hari, tidak pernah yang namanya tidak membantu orang. Yang saya bisa, yang saya mampu. Mungkin ada yang tahu Nurul Ilmi ini pertama kali saya pindah ke sini, saya nggak punya apa-apa. Itu rumah yang saya tempati itulah rumah pertama kali saya ke Bojonggede. Dan saya tidak kenal siapa warga di sini, tidak ada saudara saya, nggak ada saudara Umi. Umi orang Betawi dari Jakarta, saya juga lahir di Jakarta, pindah ke sini. Ini asrama ini dulu serem, nggak ada orang yang berani ke sini nih, karena banyak biawaknya, belum anjing liar. Saya pindah ke sini. Jalan ini semua becek dan ailan semua masih air, masih tanah dan banyak pohon bambu. Kadang-kadang kalau nggak hati-hati ketemu ular. Tahun 2003 dan saya beli rumah itu nyicil tahun 2007 baru selesai. Dan ketika itu saya punya motor pun belum ada karena belum mampu beli motor. Saya baru mampu beli motor itu pun kredit, motor biru yang sekarang masih ada di parkir itu, motor biru. Itu motor pertama kali saya beli dalam hidup saya. Jadi jangan kamu anggap Nurul Ilmi ini warisan, enggak. Tapi alhamdulillah ketika itu Ubi sudah ngajarin anak-anak. Pindah ke sini seminggu, pindah ke sini anak-anak dikumpulin. Ngaji, Iqra di rumah. Ngaji, anak-anak diajarin wudhu, diajarin sholat di rumah. Saya masih tetap juga berusaha ngajar ke Jakarta, taklim ke Jakarta atau kemana. Jadi jangan kamu anggap Nurul Ilmi langsung kayak begini. Dari nol. Dari saya nggak punya apa-apa dan saya nggak malu mengatakan hal ini kepada Anda. Alhamdulillah sebelum ada pondok ini saya ajak Ustaz Komar, yuk kita bikin pesantren. Saya ajak Ustaz Safuruddin, yuk kita bikin pesantren. Dari nol kita berjuang. Dari modal, bismillah. Jadi nggak ada sesuatu itu ujuk-ujuk langsung dapat, nggak ada. Semua perjuangan dengan segala macam pengorbanan dan dengan segala macam ikhtiar dan usaha dan dengan segala tantangan yang kita hadapi. Maka jadilah kalian wahai anak-anakku orang yang bermental, bukan bermental kerupuk, bermental baja. Makin ditempa justru kalian makin tajam, makin ditempa justru kalian makin dewasa, makin ditempa justru kalian makin jadi, makin ditempa justru kalian makin pintar dan makin cerdas dan makin dewasa. Paham? Jangan jadi orang bermental kerupuk. Gedenya aja kena air dikit udah apa? Jadi lembek. Gede, dipukul hancur tuh kerupuk. Enggak. Anak Nurul Ilmi harus bermental baja. Anak Nurul Ilmi harus bermental seperti karang di tengah lautan. Karang di tengah lautan, bagaimanapun diterpa oleh ombak yang begitu kuat dan berat dan keras dan kencang, karang tetap kokoh. Justru karang itu yang bisa memecah ombak yang menerpa dia. Paham? Saya nggak mau lihat anak Nurul Ilmi ini menjadi anak-anak yang cengeng. Nggak.
Kalian nanti waktu libur di bulan puasa, tunjukkan bahwa kalian adalah bermental baja. Tunjukkan kalian adalah sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Tunjukkan bahwa Anda adalah santri. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berilmu, yang menghormati ilmu yang kalian pelajari. Paham? Ilmu yang kalian pelajari sudah banyak di pondok ini. Jangankan kelas 6, kelas 1 aja udah banyak ilmu yang kalian pelajari. Ilmu yang kalian pelajari dengan saya pelajari di pesantren mirip, sama aja kok. Kenapa saya ngomong begini? Karena yang bikin kurikulum pesantren Nurul Ilmi itu Abi sendiri. Hanya bahkan kamu lebih bagus. Waktu Abi di pesantren tidak ada tahfidz. Kalian ada tahfidznya. Abi nggak ada waktu di pesantren pelajaran tahfidz dulu. Kenapa Abi bikin tahfidz? Karena dengan punya hafalan Quran, seandainya Anda tidak jadi ustadz, nggak jadi kiai misalnya, tapi Anda punya nasib bisa bekerja di tempat-tempat misalnya ya yang tidak mungkin bukan bidang agama, tapi kalian hafal Al-Quran misalnya 3 juz, 5 juz. Ketika sholat kalian bisa jadi imam yang baik, makhrajnya bagus, tahsinnya bagus. Bahkan ketika khutbah Jumat yang laki-laki bisa menjadi khotib di tempat kantor dia bekerja. Punya nilai plus Anda di masyarakat. Maka Abi sering katakan kepada kalian, kalian nanti setelah tamat pesantren ini, ilmu apapun, skill apapun, kepandaian apapun yang kalian miliki, manfaatkan. Memanfaatkan ilmu, keterampilan yang Anda miliki, itu namanya menghormati ilmu. Paham? Menghormati ilmu. Nah, nanti ketika kalian pulang, amalkan. Jadi imam. Kalaupun nggak di masjid, nggak di musola, di rumah. Kalau memang nggak sempat pergi ke masjid, ke musola. Kalau bisa misalnya jadi muazin di masjid, di musola, jadi muazin. Yang perempuan buka pengajian lekar anak-anak tetangga kamu di rumah. Ajarin tuh anak-anak bisa baca Quran. Insya Allah itu berkah dan bermanfaat. Kalau yang orang tuanya misalnya kerjanya dagang, bantu orang tuanya, jangan cuek. Baik yang laki maupun perempuan, bantu bersihin rumah. Itu namanya kalian menghargai ilmu yang sudah kalian pelajari. Oke? Paham? Jadi hidup itu pasti ada tantangan, pasti ada ujian hidup. Jangan kalian lihat orang sukses ujuk-ujuk langsung sukses. Enggak. Dia melalui tantangan, melalui proses, dia mampu menghadapi tantangan tersebut. Yang namanya persoalan hidup sampai kita mati nggak akan pernah selesai. Hanya persoalannya bagaimana cara kita menghadapi persoalan yang sedang kita hadapi tersebut. Kita selesai dalam menghadapi satu persoalan, itu tidak ada yang abadi persoalan selesai. Pasti akan datang lagi persoalan yang lain. Bisa jadi persoalan yang lain itu lebih besar dari persoalan yang sudah pernah kita hadapi, yang sudah selesai kita selesaikan. Ingat anak-anakku sekalian, Abi sampaikan kepada kalian, berbahagialah kalian ibu bapak kalian ada dan masih ada. Berbahagialah ibu bapak kalian, mudah-mudahan diluaskan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah sehingga mampu untuk sehingga mampu untuk menyekolahkan kalian dan insya Allah juga mungkin sampai kuliah nanti. Tapi seandainya ada di antara kalian, dan biasanya pasti ada. Abi tamat pesantren dulu orang tua sakit, bapak. Gak lama setelah Abi, untung alhamdulillah ngabdi di pondok waktu itu. 4 tahun Abi itu ngabdi di pesantren dulu tuh. Ngabdi di pondok sambil bagaimana bisa kuliah. Dan Abi waktu itu punya tekad dan punya keinginan. Karena orang tua memang tidak ada, Abi harus kuliah, dan kuliah gratis kalau bisa beasiswa. Dan gak tanggung-tanggung kalau bisa kuliah ke luar negeri.
Dan cari informasi bisa keluar luar negeri dulu nggak segampang sekarang. Susah. Nyari informasi itu nggak semudah sekarang. Tapi yang namanya keinginan, yang namanya tekad, tidak ada istilah kata menyerah. Tidak ada kata berhenti dalam berikhtiar. Tidak ada istilah kata yang namanya menyerah. Selama itu belum berhasil, selama itu belum sukses, Abi tetap harus berusaha semaksimal mungkin dan mencari solusi jalan keluar gimana caranya supaya yang diinginkan itu didapat, sambil berdoa dan minta doa kepada ibu. Tolong ketika Anda pulang nanti jangan sakiti hati ibu bapak kalian. Tolong ketika kalian nanti pulang liburan 10 hari lagi insya Allah, jangan bikin kecewa ibu bapak kalian di rumah. Bikinlah ibu bapak kalian, orang tua kalian bangga dan bahagia dengan kalian selama libur di rumah. Maaf, baik yang laki yang perempuan jangan lebay. Ngerti? Jadilah kebanggaan orang tua, jadilah kebanggaan ibu Anda, jadilah kebanggaan bapak Anda, jadilah kebanggaan keluarga Anda. Dengan cara apa? Di antaranya caranya ilmu yang sudah Anda pelajari di pondok ini, amalkan, praktekkan. Tetap kehidupan seperti di pesantren, ibadahnya seperti di pesantren. Jangan maaf, setelah libur nanti di rumah mainnya handphone terus. Ya, memang untuk zaman sekarang nggak bisa dihindari. Tapi tolong jangan kita jadi budaknya handphone. Jangan kita jadi korbannya handphone. Paham? Karena yang Abi rasakan handphone juga ada manfaatnya. Ya, diantaranya misalnya untuk bangun pondok ini, Abi kadang-kadang menghubungi orang-orang yang Abi anggap bisa membantu pondok. Abi share, Abi kirimkan informasi tentang pembangunan di Nurul Ilmi. Abi share, Abi bagikan misalnya nomor rekening yang akan yang diperlukan. Alhamdulillah ada yang respon dan banyak yang respon, sehingga pondok ini sampai sekarang pembangunannya alhamdulillah masih berjalan. Karena apa? Salah satunya ya memang semua karena Allah menggunakan apa yang disebut dengan teknologi. Makanya Rasul bilang al-malu soleh fi yadi rajuli soleh. Harta yang baik, dan handphone termasuk harta, maka supaya dia baik dan bermanfaat harus dipegang oleh orang yang baik. Caranya jadi orang baik, jangan gunakan apapun nikmat yang Allah berikan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Gunakanlah apapun nikmat yang Allah berikan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jangan yang merusak akhlak kita, jangan yang merusak iman kita, jangan yang merusak ilmu yang kita sudah pelajari. Insya Allah kalau kalian menghargai ilmu, dan salah satu cara juga menghargai ilmu, ta'zimul muallimi, menghormati guru yang sudah mengajarkan kalian. Maka Abi katakan tidak ada bekas. Faham? Nah, tolong lihat di sini. Waqad unsyidat fi dzalika, dan betul-betul sudah dibuat nasyid atau dibuat satu syair oleh seorang penyair fi dzalika, dalam hal menghormati ilmu dan menghormati guru. Apa nasyidnya? Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Ra'aitu, telah melihat, siapa? Aku, ahaqqal haqqi, yang paling berhak
dalam haknya guru. Ya, sesuatu yang paling hak dalam haknya guru. Apa itu? Yang paling berhak dalam haknya guru, wa aujabahu hifzan ala kulli muslimin, dan yang paling wajib dijaga. Ya, wa aujabahu, dan yang paling wajibnya hak hifzan, apanya untuk dijaga, ala kulli muslimin, atas seorang muslim, yaitu laqad haqqa ayyuhda ilaihi karomatan. Laqad haqqa, benar-benar telah berhak. Siapa? Al-muallim, guru. Ayyuhda ilaihi karomatan, ayyuhda, untuk diberikan ilaihi kepada muallim, kepada guru. Apa yang akan diberikan? Karomatun, kehormatan dan penghargaan. Jadi artinya, ya, orang yang sangat berhak untuk dihormati dan dihargai setelah orang tua, yaitu guru. Maka Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, ada 3 orang yang sebagai orang tua dalam hidupmu. 1, ayah dan ibumu. Itu 1, kata Imam Ghazali. Ya. 2, orang yang mengajarkan kamu ilmu, yaitu guru. Itu sebagai orang tua dalam kehidupan kalian. Yang 3 yang tidak kalah pentingnya adalah orang yang menikahkan anaknya dengan kamu nanti setelah kamu dewasa, yaitu mertua. Mertua juga kedudukannya tidak beda dengan orang tua. Maka dalam Islam tidak ada bekas mertua. Mertua sampai kapanpun oleh menantunya itu adalah, ya, mahram lil abad. Mahram yang menjadi mahram karena pernikahan ilil abad, sampai selamanya, sampai mati tidak ada bekas mertua. Nah, alhamdulillah sekarang kalian baru punya orang tua 2. 1, ibu bapak yang alhamdulillah melahirkan dan membiayai hidupmu dan mendidikmu. Yang 2, guru-guru yang mengajarkan kamu, itu sebagai orang tuamu. Tapi tolong guru-guru yang mengajar ini juga berkelakuan kayak orang tua, jadi teladan. Jangan guru-guru ini tidak menjadi teladan, memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Jangan murid-muridnya disuruh melakukan hal yang baik, gurunya cuek, gak melakukan. Itu namanya orang tua gak tahu diri, itu namanya guru gak tahu diri. Oke, alhamdulillah kalian sekarang sudah punya orang tua 2. Yang 3 siapa orang tua? Mertua. Nah, nanti kalau udah gede, udah nikah. Hei. Abi tanya, yang laki-laki ada yang mau nikah? Yang perempuan Abi tanya, ada yang mau nikah? Mau? Enggak. Bener-bener gak nikah lo kamu nanti. Ada yang mau nikah? Mau. Kapan? Nanti pada waktunya. Bener gak? Kalau sudah waktunya kalian nikah, nikah. Kuliahnya sudah selesai, insya Allah sudah ada rezeki Allah berikan, gak bergantung sama orang tua lagi. Punya kepengen punya istri, kepengen punya suami, silahkan. Ya, silahkan. Dan tidak mustahil. Tidak mustahil. Siapa istrinya? Temennya di pesantren dulu. Gak mustahil. Ketika ditanya siapa suamimu? Gurunya di pesantren dulu. Ya. Iya, dengerin, dengerin. Abi itu sama Umi itu satu pesantren, satu alumni, satu kiai. Nih, terus terang aja nih,
Bahkan Umi itu kelas 3 sanawiyah dulu, Abi wali kelasnya. Iya, tapi maaf, walaupun begitu, nggak ada yang namanya macem-macem, itu nggak ada. Ketika Abi sudah tamat di Madinah, Umi masih ada. Ketika Abi sudah tamat di Madinah, datengin orang tuanya, gentleman. Mau ditolak silahkan, nggak ditolak silahkan. Alhamdulillah nggak ditolak. Gentleman dan nggak ada main-main. Kiu. Jadi nggak mustahil. Mudah-mudahan doakan Abi umurnya panjang, Umi umurnya panjang, sehat, ya sehat. Nggak mustahil 10 tahun akan datang Abi melihat, alumni sama alumni datang berdua. Udah ngapain? Tahu-taunya sudah bawa anak. Abi tanya, mustahil gak? Mustahil gak? Nanti bisa jadi anaknya masuk Nurul Ilmi lagi. Mustahil gak? Itu Darul Rahman. Santrinya, jangankan anak alumninya, cucu alumninya ada yang masuk pondok lagi. Masya Allah. Oke? Nah, nanti kalian sekarang punya orang tua baru 2. Satu, ibu dan bapak. Kedua, guru yang menjadi guru yang mengajarkanmu. Nanti yang ketiga, insya Allah kalau sehat panjang umur, kalian punya orang tua baru. Siapa? Mertua. Insya Allah. Amin ya robbal. Maka belajar yang rajin, belajar sungguh-sungguh, jangan lebay, jangan dikit-dikit mau ya. Kalian harus bermental baja. Allahu Akbar. Kalian harus bermental seperti karang di tengah lautan. Allahu Akbar. Dan tolong jangan bermental kerupuk. Paham? Bermental baja yang Abi sering bilang. Dengerin. Makin ditempa, makin tajam yang namanya baja. Dan makin terbentuk. Yang namanya hidup pasti menghadapi persoalan. Tidak ada persoalan. Kadang-kadang persoalan satu selesai, datang persoalan yang lain. Justru persoalan itu membuat Anda semakin dewasa, membuat Anda semakin dewasa, membuat Anda semakin hebat, dan membuat Anda semakin kuat, dan membuat Anda semakin sukses. Persoalan tidak bisa dihindari, tapi tolong persoalan jangan dibikin. Dengerin, persoalan dalam hidup tidak bisa dihindari. Tetapi persoalan jangan dibikin-bikin. Kita nggak nyari-nyari persoalan, nggak bikin-bikin persoalan aja datang, betul nggak? Permasalahan dalam hidup nggak bisa dihindari karena itu sunatullah. Tapi jangan cari-cari masalah. Tapi ketika menghadapi masalah, ketika ada persoalan, kita tidak boleh mundur dan tidak boleh gentar dan tidak boleh sedikit pun satu langkah pun mundur demi untuk lari dari masalah. Masalah apapun harus kita hadapi. Walaupun mundur, tapi mundur bukan untuk mundur, tapi mundur untuk maju, hanya untuk mengatur strategi. Paham? Persoalan hidup tidak bisa dihindari. Karena hidup pasti ada persoalan. Ya, maka kalian tidak boleh takut dengan masalah, nggak boleh takut dengan persoalan hidup, karena selama kita hidup pasti punya masalah, pasti menghadapi persoalan. Dan
Yang penting bagaimana cara menghadapi masalah hidup tersebut. Nah, itulah perlunya ilmu, disitulah perlunya iman, disitulah perlunya agama, disitulah perlunya silaturahim, disitulah perlunya guru, disitulah perlunya teman yang baik, teman yang soleh, yang bisa kita berbagi untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Siap? Jadi persoalan jangan dan jangan takut menghadapi persoalan. Kenapa? Persoalan dalam hidup pasti ada. Gak ada orang yang gak punya masalah, gak ada orang yang gak punya persoalan. Yang penting jangan cari-cari masalah, itu yang penting. Tapi ketika ada masalah dan kita tidak mencari-cari masalah itu harus berani kita hadapi. Dalam menghadapi masalah, jangan lupa kita punya sumber yang maha menyelesaikan segala persoalan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengerin, ketika kita punya masalah, kita punya Allah, yaitu yang akan mampu dan pasti mampu menyelesaikan semua permasalahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam menghadapi masalah, iman jangan hilang pada diri kita. Oke? Paham? Kalau iman sudah hilang dalam diri kita, menghadapi masalah, akhirnya terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Karena apa? Karena ingin keluar dari masalah. Na'udzubillah min. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi anak-anakku, jadilah kalian kebanggaan ibu bapak kalian. Insya Allah. Ayo kita baca selawat dulu. Selawat kamilah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo.